Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Melati Putri Ceni dari kelas 10 ADP 3. Adanya saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang persoalan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Sebelumnya, lembaga di Indonesia itu ada 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, yang pertama kali akan kita bahas mengenai kekuasaan legislatif. Lembaga pembuat undang-undang dasar. Di dalam lembaga legislatif ini mempunyai anggotanya sendiri. Pertama, ada namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering disebut dengan MPR. Nah, tahu nggak sih kalau MPR ini juga mempunyai tugas yang dilaksanakan, yaitu yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memutus usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan. Anggota MPR sendiri ini juga terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Lanjut, yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau yang sering disebut dengan DPR. DPR juga memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama fungsi legislasi yang membentuk undang-undang. Yang kedua fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN yang diajukan. Dalam DPR sendiri, anggotanya dipilih secara langsung melalui pemilu. Dan jumlah DPR adalah 560 orang. Lanjut yang terakhir yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD ini biasanya mengajukan RUU kepada DPR. Membahas RUU juga mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dan juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD sendiri merupakan lembaga sebagai perwakilan atau utusan dari daerah. DPD juga merupakan pengalur aspirasi keragaman daerah, dan anggota DPD sendiri dipilih 4 orang dari setiap provinsi melalui pemilu. Selesai tentang lembaga legislasi, lanjut tentang kekuasaan eksekutif. Lembaga yang menjalankan undang-undang, yang pertama ada presiden. Tugasnya yaitu memegang kekuasaan pemerintah, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, dan menetapkan peraturan pemerintah. Presiden ini juga tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu tugas-tugasnya oleh wakil presiden. Oke, selanjutnya lembaga yang terakhir mengenai kekuasaan yudikatif. Lembaga peradilan. Yang pertama ada Mahkamah Agung atau MA. Tugasnya sendiri yaitu mengadili pada tingkat kasasi. Kedua, mengawasi lembaga peradilan di bawahnya, dan juga MA sendiri merupakan lembaga peradilan tertinggi. Kedua, ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Tugasnya berupa mengadili untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memutus sengketa lembaga negara. MK ini terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 beranggota 9 orang yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden. Dan yang terakhir adalah Komisi Yudisional atau KY, yang dimana mengembangkan sistem pendidikan kualitas hakim, merekomendasikan mutasi hakim, dan melakukan penelitian. KY sendiri terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 24B untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasaan maupun pihak lainnya. Sekian penjelasan
tentang lembaga-lembaga, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.